Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bro, guys semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat. Thank you bro. Kalian masih berada di channelku Narto Bunci. Oke, ya. Saya akan coba menyampaikan persiapan apa yang harus kita lakukan bagi para bikers, terutama yang pemula yang mau turun jauh. Yaitu persiapan apa aja. Oke, bro. Ayo kita ikutin. Yang paling inti utamanya adalah keadaan kita dan kendaraan kita. Ya. Oke, saya akan touring jauh. Bagi para pemula untuk diperhatikan, sama dengan saya juga seperti pemula. Saya akan mencoba bersama teman-teman ke Labuan Bajo, NTT. Wow. Amazing bro. Ya. Saya akan pergi ke Labuan Bajo bareng teman saya, sahabat saya yang selalu setia mendampingi saya, Elang Jawa. Ah, ini bro, Elang Jawa saya. Ya, saya akan pergi sama sang Elang, membawa saya terbang mengelilingi Nusantara, Labuan Bajo. Bro. Ingat, ya, ayo perhatikan, akan saya sampaikan hal-hal yang penting untuk kita semua supaya kita sehat, berjalan lancar dari pertama berangkat sampai tujuan. Ya. Oke, tapi sebelum kondisi saya menyampaikan, jangan lupa subscribe, like, and share Narto Bunci. Kita lanjut bro. Oke, kita lanjut. Sekarang persiapan apa yang harus kita lakukan? Oke, tunggangan saya dulu yang harus jelas supaya keadaannya bagus dan good. Jadi kita perjalanan tidak terganggu oleh semuanya. Oke bro, guys. Yang pertama cek motor. Oke, cek motor 1 minggu sebelum berangkat minimal di bengkel yang valid, bukan bengkel laba-laba. Oke, yang valid. Cek semuanya, baik olinya, remnya, dan kondisi tentang perapian atau kondisi tentang elektrik. Dan yang tak kalah pentingnya bro, lampu. Ini penting sekali karena perjalanan kita di saat hujan maupun malam, lampu harus torch. Sambil kita lihat, kita cek. Oke. Kontaknya. Oke. Lampu. Kita cek semuanya. Starter. Wah, mantap. Siap Labuan Bajo. Siap. Oke. Kita cek lampu dalam posisi bagus. Ya. Kita cek juga sen kiri, oke. Sen kanan, oke. Lampu dim, oke. Bunyinya klaksonnya bro, bunyi klaksonnya. Lampu jauh, oke. Lampu dekat, oke. Sekarang kita ke klaksonnya bro. Mantap. Inilah dan sehat supaya kita bisa berjalan lancar tanpa halangan. Cek semua, ya. Gasnya. Mantap juga bro. Push. Tapi jangan lupa perlu safety ready. Hati-hati berkendaraan, taati peraturan lalu lintas, taati juga ketentuan ketika kita berjalan rombongan. Karena touring adalah teamwork, bukan individual, ya. Jadi buat para pemula perhatikan hal tersebut. Oke bro, nanti kita lanjut persiapan apa yang harus dilakukan untuk badan aku. Oke, jos. Aduh, mantap kan? Tadi sudah kendaraan aku, sekarang fisik aku. Fisik aku juga harus terlindungi, tidak motornya aja terlindungi, orangnya si pengendara harus dilindungi juga. Ya, coba perhatikan. Yang pertama, perhatikan untuk para pemula, yang pertama adalah kaos. Kaos ini nggak boleh terlalu tebal dan juga nggak boleh terlalu tipis. Yang intinya kaos ini harus menyerap keringat. Biasanya komunitas menyediakan, ya. Yang kedua, setelah kaos harus pakai celana dong, ya. Pakai celana, jangan lupa. Celananya juga nggak boleh terlalu tebal, juga nggak boleh terlalu tipis supaya tegukannya enak. Gitu ya. Dan balikan pinggulnya enak. Itu. Terus turun ke bawah, sepatu. Lihat sepatu aku. Sepatu ini wajib di atas
mata kaki tingginya, ya, dan punya safety shoes. Ya, jadi kejatuhan mesin atau kejatuhan motor dalam keadaan sehat. Nah, itu kondisinya. Ini udah fit full body. Sekarang yang terlindung biasanya adalah bagian dada. Oke, ada beberapa yang terperhatikan tentang body protector, ya. Ada yang suka pakai out protector, ada yang suka pakai in body protector. Nah, oke bro, coba gue tolong body protectorku. Cus. Nah, ini body protectorku. Bro, perhatikan. Nah, ini perjalanan jauh. Perjalanan dekat juga harus sebenarnya. Nah, ini perjalanan jauh kita pakai body protector. Cus. Nah, ini bro, perhatikan. Kunci yang benar, sleting yang benar. Terlindung dada dari angin. Oke. Terlindung siku kita dari jatuh. Terlindung siku kita. Oke. Nah, terlindung lengan kita dari jatuh. Ya. Oke, setelah kita menggunakan dalam input detector ini dari dalam, masih perlu dilindungi lagi dengan jaket kita. Ciao. Jos, jaket kita. Pakai. Bismillah. Pakai berdoa supaya jadi perlindungan kita. Oh, jos. Nah, tapi ini yang dalam supaya enak dipakai. Mantap. Nah, ini karena masih ada dari luar, dalamnya tadi sudah pakai, yang juga masih bahu, angin. Boleh kalau mau tambahan, biasanya suka pakai rompi komunitas untuk tambahan, tapi kita nggak pakai, kita tetap yang penting punya jaket, ya. Setelah jaket masih ada, nih, cari manis harus dilindungi supaya manis. Hai, cus. Nah, ini disarankan yang full protector untuk jari, jangan yang setengah-setengah potong. Oke. Ini kita pakai dengan benar, jangan asal-asalan pakai karena ini merupakan safety riding kita. Ya, oke, nah, mantap. Masih ada, nih, lutut kita harus terlindungi sama tulang keras kaki kita. Just, ini macam-macam jenisnya. Ada yang sudah ada di celana touring, yang sudah ada boxnya di sini. Tapi saya karena ukuran maaf biasa, jadi saya pakai celana jeans saja. Terus kita tambahin. Nah, nih, maaf, saya harus menggunakan bantuan karena kalau ini biasa bro, biasa. Nah, ya, oke. Tahan dulu. Nah, ini satu contoh saja. Saya nggak usah pasang semuanya. Ini contoh aja, nah, ya. Nah, ini untuk Cigo. Oke. Wah, bukan kayak Robocop, tapi demi safety riding kita selamat dari pergi sampai tujuan, balik lagi. Nah, seperti ini. Kita nyaman berkendara. Masih ada bro, kita buka topi. Just buka topi, tarik topi. Just how, oke. Just apa nih? Helm kita, ya. Perhatikan, buat terutama para pemula touring, diusahakan full face, ya, untuk melindungi dari leher sampai kepala, supaya kita juga nyaman. Tapi ya, kalau memang nggak ada full face, karena ukuran juga bisa masuk bisa nggak di kepala kita, boleh half face atau setengah, yang sininya suka nggak ada. Tapi kalau yang half face harus terkunci sampai bodi, sehingga jatuh tidak lepas helmnya. Nah, untuk full face, oke. Ya, saya juga lumayan kepalanya, maaf. Oke. Nah, wow. Biar nyaman ketika kita hujan atau kena matahari, pakai juga
Kalau yang biasa pakai kacamata, kalau yang enggak usah apa-apa. Oke, cus. Nah, kacamata lumayan harganya, yang bisa masuk ya intinya. Nah, mantap, mantap bro, cus. Nah, kelihatan terang juga kalau malam. Kalau hujan tidak sakit, apalagi kena matahari, masuk. Itu bro, semuanya, ya. Perlindungan terhadap kondisi kita, baik kendaraan maupun bodi kita. Oke, lanjut yang lainnya. Ciao, guys, bro, semua, seluruhku semua yang ada dimanapun juga, seluruh Indonesia. Tadi sudah saya menyampaikan tentang keadaan motor, keadaan diri saya, perlindungannya bagaimana juga motor. Nah sekarang temen yang harus dibawa sebagai bahan perlengkapan kita, ya. Oke, ada tas pinggang saya. Usahakan yang sedang-sedang saja, nggak usah terlalu besar, ya. Ini isinya ada 3 set bentuk bisa terisi. Yang pertama adalah tempat surat-surat dulu. Kenapa? Diusahakan jangan nyimpen KTP, SIM sama STNK di dompet. Usahakan dompetnya juga masuk ke kantong ini. Jadi kalau ada apa-apa tidak. Kenapa? Karena ketika kita naik di saddle ini, ketika ada menemukan suatu gelombang jalan atau lubang, si dompet ini bisa keluar dari kantong kita dan jatuh semuanya. Tapi kalau kita simpan di kantong ini, pasti selamat, masih ada. Terus kedua, di tengah itu kita bisa isi obat-obatan. Harus dibawa obat-obatan, jangan lupa, jangan andalin dokter sebagai peturing, jangan andalin dokter karena belum tentu ada ketika kita pusing tengah malam atau apa, ya. Bawa, mau tolak angin, mau apa ya, mau apa, yang penting obat penunjang kita sehari-harian, ya. Jadi kita harus bawa obat di sini, termasuk obat pegel-pegel juga, ya. Yang ketiga, kantongnya diisi HP, charger, sama kabel data dan sebagainya. Bila perlu yang hobinya kalau YouTuber nih seperti aku, ada tongsisnya. Ada tongsis digunakan sangat tinggi, ya. Digunakan tongsisnya. Ya, kita geser ke belakang saya nih. Kantong. Topi juga boleh. Topi ini nanti buat kita mau selfie mau apa ya. Kantong nih bro. Kantong ini isinya saya karena mau pergi ke touring ke Labuan Bajo, ya. Jadi yang di dalam ini kantong bag yang cukup untuk kurang lebih tidak dalam perjalanan begitu nyampe Labuan Bajo itu tidak, ya. Ya beberapa kalau kita sekian hari mungkin bisa bawa celana panjang 2 atau 3 dan ditambah dengan kaos. Nggak usah pakai kemeja, kaos saja, ya. Karena kita tidak mau jadi peragawan atau apa, kita hanya sebagai motoris yang hobinya touring bro. Nah ini kantong yang di atas ini kita isi perlengkapan yang mau dipakai. Yang mau dipakai nih, ya. Contoh, sajadah, sarung dan sebagainya. Ya, sajadah, sarung dan sebagainya serta kaos ketika kita nyampe mandi, tidur, ganti kaos di sini. Jangan kaos yang buat jalan kita pakai untuk tidur, gatel dan tidak bagus. Ya di sini tempatnya. Jadi gampang buka, tidak usah membuka tempat yang ini. Dan jangan lupa kita juga bawa air minum ke sini. Dan juga sudah saya masukkan ke dalam jok tas tersendiri, tas sobek, bukan sobek ini, jadi shop bag, yaitu tas sabun, ya, yang isinya bisa pasta gigi, sikat gigi, bisa sabun dan sampo serta hal-hal yang berhubungan dengan kulit kita. Taruh di situ. Nah, kalau ya itu, oke, kita semua sudah lengkap. Jangan lupa sama yang kuasa, ya, memohon doa supaya selamat sampai tujuan. Dan juga nggak boleh lupa lagi sama keluarga kita, pamit ke ibu, bapak, dan istri tercinta serta anak-anak. Dan yang paling penting keuangan bro, keuangan. Keuangan. Biar kita aman di jalan, perlu makan, perlu penginapan, ya. Keuangan bro, keuangan. Itulah. Oke bro, teman-teman, yang bisa saya sampaikan apa saja, persiapan apa saja ketika kita mau touring pendek, jauh maupun sedang. Terutama bagi pemula, ya, bagi pemula
untuk dipersiapkan dengan baik dan bagus. Ya. Oke, terima kasih dan sampai ketemu di kondisi yang lainnya dalam perjalanan ke Bajo dari Bandung ke Jawa Timur. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment Narto Buncit. Oke bro, ya, let's go, come on. Sampai ketemu lagi di vlog konten perjalanan saya Bandung, Jawa Timur. Jangan lupa subscribe, like, and comment Narto Buncit. Oke, let's go.